Iya, saya ucapkan dulu terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat semua dari SMA 8 Bengkulu Utara yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama di sini mengikuti kegiatan saya, yaitu kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman saya sebagai calon guru penggerak yang sedang saya pelajari tentang budaya positif. Di sini saya Siti Nurisna ini SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, perwakilan dari SMA Negeri 8 Bengkulu Utara. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya di sini tidak ada Bapak Kepala Sekolah ya, tapi yang terhormat di sini ada Ibu Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, dan Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sebagai pemangku kepentingan sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berdiri di sini sehingga menjalankan apa yang harus saya jalankan dalam proses pendidikan guru penggerak. Oke, tak lupa pula saya ucapkan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menghadirkan Bapak Ibu guru hebat di samping saya selama saya melaksanakan program guru penggerak yang selalu siap mendukung apapun kegiatan yang saya laksanakan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita semua adalah, saya yakin semuanya adalah Bapak Ibu guru hebat yang siap untuk membawa siswa-siswi kita yang selalu menjadi siswa-siswi yang akan menjadi yang terbaik dan nantinya akan menjadi seorang yang luar biasa. Oke. Untuk memperlancar kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, karena nanti prosesnya membutuhkan waktu yang agak lama ya. Untuk memperlancar, semoga kegiatan kita dilancarkan sampai akhir. Marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan melafazkan lafaz Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya aman, lancar sampai kegiatan ini selesai. Mohon izin Bapak Ibu guru, di sini mungkin lebih banyak Bapak Ibu guru saya di sini, termasuk senior saya, rekan-rekan saya. Saya berdiri di sini bukan sebagai seseorang yang paling tahu, tetapi saya berdiri di sini juga dalam proses belajar, dalam pendidikan guru penggerak yang dimana salah satu modul yang saya pelajari itu mempelajari tentang budaya positif. Kemudian saya yakin Bapak Ibu guru di sini juga lebih tahu dari saya, mungkin lebih paham dari saya. Jadi di sini saya bukan sebagai seorang yang paling paham, tapi kita sama-sama belajar, ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita memasuki materi tentang budaya positif, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru di sini untuk menyuarakan dulu yel-yel. Jadi kalau di guru penggerak itu ada sebuah slogan di mana guru penggerak itu ada 3 hal yang harus tertanam dalam dirinya. Pertama, guru penggerak itu harus tergerak, kemudian menggerakkan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak dari dalam hati, dari dalam diri pribadinya, kemudian bergerak bersama dengan rekan-rekannya, kemudian menggerakkan seluruh komponen sekolah. Itu adalah slogan dari guru penggerak. Jadi yel-yelnya apa? Kalau misalnya saya bilang guru penggerak, ya guru. Kenapa ya guru Bapak Ibu? Karena guru penggerak juga adalah seorang guru sama dengan Bapak Ibu guru semua. Guru penggerak, ya guru. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu yel guru penggerak. Kita gabungkan dengan Semapan Butara. Apa yel Semapan Butara Bapak Ibu? Maju bersama, hebat semua. Yes. Oke. Ya kita lebih semangat ya. Ya, siap Bapak Ibu? Siap. Baik. Akan saya mulai. Kita suarakan nih yel-yel guru penggerak. Ya guru. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semapan Butara, maju bersama, hebat semua. Yes. Oke, terima kasih. Saya menjadi motivasi kita supaya kita lebih semangat lagi pagi ini. Tadi sudah
banyak waktu berdiri untuk upacara, jadi ini waktunya untuk rehat sambil mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Di sini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu Bapak Ibu, seorang Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah adalah sebagai sebuah ladang tempat apa? Tempat persemaian bibit-bibit. Jadi kalau sekolahnya itu ladang, bibitnya siapa Bapak Ibu? Bibitnya adalah siswa. Jadi yang akan menyemai bibit itu siapa Bapak Ibu? Yang menyemai bibit itu adalah petani. Jadi guru adalah diibaratkan seorang petani. Petani itu tugasnya apa? Apakah tugasnya menciptakan bibit? Tidak ya. Jadi tugas petani itu adalah memupuk, mendampingi tumbuh kembang bibit. Supaya bibit itu tumbuh berkembang dengan baik harus diberi apa? Diberi pupuk, disirami, dirawat, dibuangi hama-hamanya. Sama dengan kita. Kalau misalkan kita ibaratkan ladang itu adalah sebuah sekolah, kita sebagai petani dan siswa adalah bibitnya. Iya, maka kita harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga bagi anak, kemudian melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Supaya apa? Bibit yang kita tanam tadi berkembang dengan baik. Kalau dalam pendidikan harapan kita adalah murid tumbuh dengan karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Hubungannya dengan apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah tentang budaya positif. Apakah Bapak Ibu guru pernah mendengar kata budaya positif? Pernah mendengar Bapak Ibu? Pernah. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Biasanya kalau kita dengar kata budaya positif itu berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Perilaku yang baik ya Ibu. Terus apalagi mungkin kebiasaan, sikap. Yang namanya positif berarti hal-hal yang baik. Iya, benar. Terus apakah sekolah kita ini sudah tercipta budaya positif tersebut? Sebagian sudah, ada sebagian lagi yang belum. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi benar adanya. Kalau yang namanya budaya positif itu sebenarnya adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah keyakinan universal yang tertanam di dalam diri. Yang asalnya dari mana? Asalnya dari diri sendiri. Itu namanya budaya, berarti suatu kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus tanpa ada motivasi dari luar. Oke. Di mana budaya positif ini diterapkan di sekolah. Selain diterapkan di sekolah, nantinya akan menjadi bekal siswa-siswi untuk membawa kehidupannya di dalam masyarakat. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa selalu hanya mengontrol perilaku siswa. Iya enggak? Mengontrol perilaku siswa yang memiliki perilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi siswa itu harus bajunya dimasukkan, harus tidak boleh bolos. Itu keinginan siapa? Keinginan siapa Bapak Ibu? Keinginan guru. Iya kan? Belum tertanam dari dalam diri siswa. Kalau sekolah itu menjadi kebutuhan siswa. Padahal sebenarnya budaya positif yang harus siswa-siswi pahami itu adalah yang berasal dari dalam diri. Selama ini kita masih selalu mementingkan peraturan, ya kan? Kalau misalnya mereka selalu masih memberikan hukuman, benar atau tidak? Benar. Tapi apakah itu benar, dibenarkan, dibolehkan atau tidak Bapak Ibu? Nah, nanti kita pahami bersama. Iya, jadi di mana konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa hal. Pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Tadi ada budaya positif. Di sini masuk bagiannya adalah disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada posisi kontrol guru. Kemudian
kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Ini adalah bagian-bagian materi yang akan kita pelajari bersama di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, saya ingin tanya dulu dengan Bapak Ibu guru hebat di sini. Selama ini mungkin itu juga saya berkaca dari diri saya sendiri ya. Di sini saya masih proses belajar, artinya saya juga masih punya banyak kekurangan. Yang kita terapkan di sekolah itu lebih banyak ke student center atau ke teacher center, Bapak Ibu? Lebih banyak ke guru atau ke siswa? Masih lebih banyak ke guru. Kenapa paradigma kita harus berubah? Artinya yang harus kita terapkan sesungguhnya adalah kita harus merubah pola kita dari yang tadinya teacher center atau semua yang berpusat kepada guru, kita harus merubahnya ke student center atau berpusat kepada murid, di mana kita harus pembelajaran kita harus berpihak kepada murid dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga apa? Sehingga setiap murid nanti akan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka akan berkembang menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan mereka setinggi-tingginya di masa depan. Itu adalah harapan kita semua. Tapi di sini kita masih sama-sama belajar, Bapak Ibu, dan itu tidak akan mudah. Tidak akan mudah karena faktornya juga banyak. Itu pasti membutuhkan proses yang panjang. Oke, selanjutnya dari paradigma belajar kita yang berubah, kita harus tahu sesuatu tentang sebuah disiplin positif. Apa itu disiplin positif, Bapak Ibu? Jadi ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Disiplin itu berkaitan dengan apa? Peraturan ya, Mem. Apalagi? Kebiasaan. Apalagi? Kalau yang sekarang mungkin lagi banyak Bapak Ibu terapkan di kelas, ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, boleh. Jadi sebuah aturan yang diciptakan supaya membuat siswa-siswi itu lebih terukur kelakuannya. Ya, benar atau tidak? Supaya lebih disiplin. Tapi sebenarnya apa itu disiplin positif, Bapak Ibu? Jadi di sini sama-sama kita lihat, disiplin positif itu artinya adalah belajar. Artinya adalah belajar. Jadi kata disiplin itu maksudnya adalah belajar. Kebanyakan menghubungkan kata disiplin itu dengan peraturan tadi, dengan tata tertib, kepatuhan. Ya benar, menghubungkan kata disiplin dengan itu. Namun sesungguhnya berbeda, Bapak Ibu. Letak bedanya di mana? Karena namanya belajar, apalagi belajar tentang disiplin positif, itu tidak harus selalu memberikan hukuman. Tidak harus selalu memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang kalau bisa justru tidak boleh digunakan. Tidak boleh kita memberi hukuman kepada siswa, itu sejatinya. Namun apa yang harus kita tumbuhkan supaya kita tidak melakukan itu? Apa yang harus kita tumbuhkan? Ya ini, disiplin positif itu harus berasal dari diri siswa, harus berasal dari diri dulu. Motivasinya harus internal, jangan eksternal dulu. Jadi murid yang memiliki disiplin positif nantinya akan memiliki motivasi internal. Ini yang saya sampaikan tadi. Motivasi internalnya itu akan tinggi, di mana penguasaan diri mereka untuk melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang tumbuh dari dalam diri. Kalau kita mau datang ke sekolah, siswa mau datang ke sekolah, itu motivasinya apa? Nah, ini yang mau kita pelajari. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan satu kegiatan, bisa disebut sebuah ice breaking. Jadi saya ingin tanya dulu, Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga di rumah? Pasti ya, apapun itu, entah itu keluarga, entah itu barang. Mungkin HP itu adalah nyawa kedua misalnya, nggak bisa lepas dari HP. Atau punya hal-hal lain yang berharga di rumah. Biasanya itu Bapak Ibu apakan? Pasti perlakuannya lebih spesial dibanding yang
yang lain. Gimana treatmentnya? Pasti akan selalu dijaga benar-benar, ya kan? Coba sekarang Bapak Ibu, saya minta bantu Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan kanannya, mengepalkan tangan kanannya. Jadi bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya emas bertonton di rumah, ada nggak? Ada. Iya besar sekali kata Bu Warni. Iya benar. Iya, jadi pasti apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika ada orang lain yang ingin merebutnya? Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ada orang lain yang ingin merebutnya? Bisa sambil berpasangan. Satu jadi orang yang ingin merebut, satu yang ingin mempertahankan. Iya. Pasrah ya Pak. Jadi kalau itu sesuatu yang berharga, misalnya Pak, entah itu keluarga, entah itu barang benda, terus ada yang ingin merebutnya, coba Mem sebagai yang punya Rani yang merebut misal, apa yang akan dilakukan Rani untuk membuka kepalan tangan Memindah? Coba Rani yang buka, Memindah yang mempertahankan. Rani, kritiknya aja, nanti kebuka sendiri. Bisa kan? Bisakah Ibu Rani? Nggak bisa. Kenapa kira-kira nggak bisa Bu Rani? Oh, karena Memindah menahannya dengan kuat. Kenapa menahannya dengan kuat? Karena dia sangat berharga. Oh iya benar. Itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Kenapa dipertahankan? Ya karena sangat berharga tadi ya, sangat berharga. Artinya apa? Mungkin di sini saya bukan menggurui Memindah ya, karena pasti Memindah lebih paham tentang ini. Kenapa demikian Bapak Ibu? Artinya apa? Sesuatu itu asalnya dari diri kita. Yang kontrol kita itu siapa? Diri kita sendiri. Itu adalah kontrol diri kita sendiri. Kalau kita ingin membukanya, orang lain bisa membuka itu ketika kita memberi peluang untuk tangan itu terbuka. Tapi orang lain tidak akan bisa membuka kalau misalnya kita berusaha kuat untuk mempertahankan apa yang kita punya. Jadi yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Demikian juga kita mau berkembang atau stuck di sini. Kita mau berubah atau tetap seperti ini. Itu kembali lagi ke diri masing-masing. Jadi yang bisa mengatur kita mau jadi seperti apa itu adalah diri kita masing-masing. Ini berhubungan dengan motivasi perilaku manusia. Ya, pertanyaannya sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas, hadirnya tepat waktu, kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apa kira-kira Bapak Ibu? Satu, tujuannya tercapai. Dua, tanggung jawab. Benar Ibu Dipa? Bukan karena takut dimarahin Pak Imam. Bukan karena pengen mendapat penghargaan. Bukan. Benar dari dalam diri. Benar Bapak Ibu? Lagi happy aja. Iya, mari kita lihat. Jadi, ini ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu itu hadir ke sekolah dengan tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, itu asalnya dari mana? Itu artinya kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, jika Bapak Ibu hadir tepat waktu karena ingin mendapat penghargaan, misal pengen dilihat, oh guru rajin, guru teladan, atau nanti ada prestasi khusus misalnya, guru terdisiplin misal. Itu berarti motivasinya pun kita pengen mendapatkan sesuatu penghargaan. Tapi kalau kita datang tepat waktu karena menghargai diri sendiri dan percaya kalau guru itu dicontoh oleh murid-murid, itu berarti kita sudah menghargai nilai diri sendiri. Walaupun dalam pelaksanaannya pun saya pribadi masih banyak kurangnya, saya menyadari. Tapi ternyata begini, kalau motivasi itu terbagi menjadi motivasi internal dan motivasi eksternal. Kalau yang 2 hal pertama tadi Bapak Ibu, kalau kita ingin ke sekolah karena tidak ingin ditegur,
dan ingin mendapatkan penghargaan, itu hanya motivasi eksternal yang kalau nggak ada itu kita menjadilah lalai. Tapi kalau motivasi itu tumbuh dari dalam diri, ingin datang itu karena menghargai nilai-nilai diri kita sendiri, berarti motivasi itu adalah motivasi internal yang dimana ini adalah menjadi tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Mulai dari kita, kemudian ke siswa-siswi kita Bapak Ibu. Kenapa siswa-siswi kita datang tepat waktu? Oh mungkin karena nggak mau dihadang di gerbang. Itu berarti masih motivasi eksternal. Tapi ketika mereka datang ke sekolah karena merasa itu adalah kewajiban mereka sebagai pelajar, butuh untuk belajar, butuh untuk menjadi datang tepat waktu, itu berarti mereka sudah menumbuhkan, sudah meyakini nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Iya, ini selanjutnya berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia di mana seluruh tindakan manusia itu punya tujuan. Semuanya kita lakukan itu untuk apa? Pasti usahanya terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi sesuatu. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa saja sih? Ini. Jadi ada 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser, di mana yang pertama, kita ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Itu pasti. Misalnya apa Bapak Ibu? Kita tiap hari makan. Ya kan, kita selalu bekerja untuk menghasilkan uang itu untuk mempertahankan untuk mempertahankan hidup kita. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan itu berhubungan dengan kepuasan kita, misalnya memperoleh jabatan khusus atau memperoleh hal-hal khusus, entah itu prestasi khusus, misalnya itu berarti kebutuhan penguasaan. Tanpa kita sadari semua manusia itu punya itu. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang, itu pasti. Kita selalu hidup bersosial itu pengen punya rasa kasih sayang sesama dengan yang lainnya, dengan pasangan itu juga pasti. Jadi ada kebutuhan kasih sayang. Sama dengan murid. Kenapa murid itu suka caper? Kadang suka cari masalah, bisa jadi itu adalah muridnya memang butuh kita perhatikan. Itu berarti kebutuhan kasih sayang mereka yang kurang. Barangkali di rumah orang tuanya sibuk bekerja. Jadi hal-hal inilah yang harus kita pelajari dari siswa. Selain kebutuhan kasih sayang, ada kebutuhan kebebasan. Pasti manusia itu sejatinya nggak mau dikekang, punya rasa ingin melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya Bapak Ibu, siswa pun begitu. Pasti misalnya belajar dari pagi sampai nanti jam istirahat, ada yang merasa bosan. Kenapa? Oh barangkali dia sebenarnya pengen main bola. Itu berarti kebutuhan kebebasannya. Jadi anak itu sebenarnya harus memilih apa yang dia suka. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Itu tadi kalau dia menginginkan sesuatu yang lain, pasti pengen belajarnya mungkin karena tadi dia belum sarapan jadi nggak fokus, kemudian mungkin karena monoton saja cuman nyatet, jadinya kurang menumbuhkan kebutuhan kesenangan siswa. Nah itu adalah PR kita sebagai guru untuk memahami sebenarnya siswa-siswi kita, apalagi siswa-siswi yang biasanya suka bikin ulah, itu sebenarnya punya kebutuhan dasar yang mungkin tidak bisa mereka penuhi. Oke, di sini saya punya satu sampel Bapak Ibu. Jadi ada sebuah cerita dari seorang yang bernama Dimas. Dimas ini genap berusia 17 tahun. Dia itu senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap hari dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Nah, ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir? Ini ada banyak opsi jawaban. Jadi ketika Dimas menjawab seperti yang setelah ini Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa yang ingin Dimas penuhi? Dimas itu menjawab,
aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa ini Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar tadi? Iya, kalau dia menjawab, aku merasa bangga dan keren kalau saya bisa nyetir mobil. Kebutuhan yang mana? Kebutuhan yang mana? Kesenangan? Oke, kita keep dulu jawabannya. Coba yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, katanya. Kebutuhan? Kesenangan Pak, kebutuhan sosial. Yang mana? Tadi ada 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kan ada kasih sayang, bertahan hidup, kemudian Kekuasaan. apa tadi? Penguasaan. Iya, kesenangan, penguasaan, kemudian kebebasan. Jadi yang mana ini Bapak Ibu? Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kebebasan. Oke, kita keep. Yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Yang mana kira-kira? Yang mana? Kesenangan atau penguasaan? Nah, kita lihat jawabannya. Coba yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Jadi merupakan kebutuhan penguasaan. Jadi pengen merasa dipandang orang lain lebih. Itu berarti kebutuhan penguasaan yang ada di dalam dirinya yang muncul. Kemudian yang kedua, biar bisa jalan-jalan dengan naik mobil sama temanku. Ternyata kebutuhan kasih sayang dan pengen diterima dengan orang lain. Yang ketiga, nyetir mobil itu seru. Ya benar, kesenangan pasti ya. Dia asik tuh nyetir mobil, berarti kebutuhan kesenangan yang ingin dia penuhi. Itu Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar. Nah, pertanyaannya lagi, apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar siswa atau anak tidak bisa terpenuhi? Apa Bapak Ibu? Iya, jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu bisa jadi karena sebenarnya mereka itu gagal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi setiap anak bikin ulah itu sebenarnya tidak bisa kita langsung mengejudge anak ini nakal, anak ini A, anak ini B, anak ini C. Kita harus cari tahu dulu sebenarnya ada apa sih dengan dia. Barangkali ada kebutuhan dasarnya yang tidak bisa dia penuhi dari rumah. Tadi contohnya tentang kasih sayang. Kenapa suka caper sama guru? Kenapa pengen selalu diperhatikan? Kenapa suka cari masalah dengan hal-hal kecil? Bisa jadi di rumah itu karena broken home, atau karena sering ditinggal orang tua, atau orang tuanya itu kurang respect dengan dia, tidak sering mendengarkan, tidak peduli. Itu berarti kurang kebutuhan kasih sayang. Itu Bapak Ibu yang saya pelajari dalam modul 1.4. Ternyata membuka pola pikir kita. Kalau selama ini kita ini masih menjadi, termasuk saya ya, saya sendiri, saya berkaca pada diri sendiri, saya pun masih sering menjadi seseorang guru yang belum bisa memahami siswa-siswinya. Lanjut Ibu Rani, ini berhubungan dengan posisi kontrol kita sebagai guru, di mana posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kira-kira dari kelima ini mana yang masih sering Bapak Ibu lakukan? Yang mana? Pemantau. Nomor 2. Oh iya, pembuat rasa bersalah ya Pak. Ada lagi? Mungkin yang masih sangat sering kita lakukan adalah sebagai benar ya Mem, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Boleh tidak itu? Ya boleh aja. Semuanya itu bertahap. Tapi ada yang lebih baik dari kelima ini. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang mana kira-kira? Yang terakhir pastinya, seorang manajer. Apa itu? Coba kita lihat. Jadi kita lihat contohnya dalam sebuah video ini Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat videonya.
Pagi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti Viva terlambat. itu pas banget. Aku saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Siap. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya. Kalau yang ini tadi bagaimana? Masih sering kita lakukan ya? Ada hubungannya nggak Bapak Ibu terlambat dengan lari lapangan basket? Ada tidak? Tidak ada hubungannya ya. Jadi kita masih memposisikan diri sebagai penghukum. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Raiso iki sing ngene iki. Raiso sing model ngene iki. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Ya, sekali ambil. Sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, jadi itu tadi adalah satu buah contoh dari kelima posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, oke, sebelum ke pertanyaannya, mari kita sama-sama lihat ada 5 posisi kontrol yang tadi tentang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Posisi mana yang paling baik dari kelimanya? Yaitu berada di posisi manajer. Posisi manajer itu adalah posisi paling baik Bapak Ibu. Tapi saya yakin itu membutuhkan proses yang tidak mudah, apalagi dengan latar belakang dan pola siswa kita yang sangat beragam. Tapi itu akan lebih baik kita lakukan di posisi-posisi yang lain, kecuali adalah posisi kita sebagai penghukum. Posisikan diri kita itu sebagai seorang yang menjadi seorang manajer yang bisa mengolah emosi siswa menggunakan tahapan restitusi. Itu nanti yang akan kita pelajari. Ini contoh-contohnya apa yang harus dilakukan guru ketika menjadi penghukum, misalnya pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, itu seperti apa. Lanjut pertanyaannya, ketika saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrol yang mana ini Bapak Ibu? Yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana ini Bapak Ibu? Iya, pembuat merasa bersalah. Tadi kita lihat sama-sama ya. Jadi kita itu memposisikan diri kita untuk siswa itu jadi, aduh, kok ibunya begini, nanti ibu begini, nanti ibu begitu. Jadi merasa bersalah. Kamu nggak takut kalau misalnya kamu nggak kasihan sama ibu kalau nanti ibu dimarah dengan kepala sekolah. Dikira ibu nggak bisa bimbing kamu loh nak. Ya, jadi kita merasa seperti ingin membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Posisi penghukum, benar. Posisinya adalah posisi penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Posisi teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira yang mana? Posisi manajer, posisi pemantau. Yang mana Bapak Ibu? Iya.
Yang benar adalah posisi pemantau. Jadi bukan kita mengajak siswa untuk menumbuhkan itu mereka sadar akan kesalahan mereka sendiri, tapi kita hanya sebagai pemantau untuk dirinya. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Iya, yang ini adalah posisi manajer. Jadi kita menggiring siswa untuk paham dan tahu apa yang mereka perbuat itu salah dan apa yang harus mereka lakukan. Itu adalah posisi manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira posisi yang mana Bapak Ibu? Posisi yang mana? Posisi yang mana Bapak Ibu? Penghukum, iya benar, penghukum. Sama dengan tadi ya, kita selalu langsung mengejek siswa dengan kata-kata yang melabelkan suatu kalau dia itu salah. Berarti kita itu lewat lewat omongan kita itu juga memberikan hukuman kepada siswa. Jadi dari kelima posisi itu tadi, iya Bapak Ibu itu berada di posisi yang mana sekarang? Yang mana? Oh, berganti-gantian ya Bu ya. Jadi silakan Bapak Ibu boleh merefleksi diri sendiri dari kelima posisi kontrol yang saya sampaikan tadi. Kira-kira Bapak Ibu sekarang itu berada di posisi yang mana? Apakah yang saya lakukan ini sudah tepat atau belum? Silakan Bapak Ibu merefleksi diri sendiri. Ini juga kembali ke diri saya sendiri. Saya pun masih belajar setiap, apalagi setelah menjalani proses pendidikan ini Bapak Ibu, setiap menemukan kasus terus tiba-tiba langsung melakukan posisi penghukum itu, terus saya tersadar, oh iya saya tadi salah. Tapi itu setidaknya kita tersadar, bukan terus kita membiarkan atau kita nggak pernah berubah, jangan atau kita mau stuck aja di posisi penghukum. Jangan Bapak Ibu, karena ternyata apa yang kita lakukan itu berdampak untuk siswa bukan hanya sekarang tapi untuk kedepannya 5-10 tahun setelah ini. Apa yang biasa mereka dengar, apa yang biasa mereka dapatkan itu mungkin akan membuat dirinya itu juga melakukan hal yang sama dengan orang lain. Jadi yang mau kita ubah adalah Bapak Ibu, bagaimana pola siswa untuk bukan hanya untuk sekarang tapi untuk kedepannya 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi bukan berarti apa yang kita lakukan itu salah, tapi ada hal yang lebih baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi setelah kita tahu posisi kontrol kita sebagai guru, ini juga yang sekarang lagi banyak diterapkan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Kalau sebelumnya kita paham yang ada di kelas itu adalah sebuah kesepakatan kelas. Tapi kenapa di sini muncul keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Apa bedanya? Bapak Ibu pernah mendengar kata keyakinan kelas? Belum ya Bapak Ibu ya? Baru masih yang sering kita tahu adalah kesepakatan kelas. Atau yang memang benar kita pahami adalah sebuah peraturan. Sebenarnya apa bedanya? Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Supaya selamat. Supaya apa lagi? Terlindungi. Ya kan? Itu tujuannya. Nah kira-kira keselamatan dan terlindungi tadi atau mengutamakan kesehatan itu sebenarnya adalah sebuah nilai yang harus kita yakini. Itu nilai kebajikan yang muncul di dalam diri. Nah ini yang mau kita munculkan dari siswa. Jadi kalau tentang berkendara, menggunakan helm saat kita berkendara, berarti kita sudah memunculkan nilai kebajikan. Dan itu harus menjadi sesuatu yang sudah kita tanamkan jadi kebiasaan. Oh kalau nggak pakai helm, nanti kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang buruk, kan kita sudah takut akan keselamatan diri kita ya, berarti kita sudah mengutamakan nilai kesehatan kita. Maksudnya itu Bapak Ibu. Kemudian keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi harus juga dituliskan. Murid perlu mendengarkan dan memahami apa sih arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan dan
nilai kebajikan apa di balik peraturan itu. Jadi bukan hanya nggak boleh pakai sepatu di luar hitam, nggak boleh misalnya bawa handphone, tapi mereka nggak tahu apa sebenarnya tujuan sekolah untuk menciptakan peraturan itu. Jadi harus paham nilai kebajikannya apa Bapak Ibu. Kemudian keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Ini yang Bapak Ibu lakukan di kelas, melakukan kesepakatan kelas, tapi mungkin juga belum sebuah keyakinan. Karena kalau kesepakatan biasanya masih banyak muncul kalimat negatif. Misalnya apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak itu masih sebuah kesepakatan. Biasanya diikuti dengan apa Bapak Ibu? Sanksinya, ya kan? Kalau misalnya dia buang sampah sembarangan nanti denda 5.000. Itu adalah sanksi. Berarti hukumannya ketika kita melanggar kesepakatan. Tapi kalau sebuah keyakinan itu dibuat dengan kalimat-kalimat positif, menghilangkan kata tidak. Dari yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalimat itu akan tertanam dalam diri siswa, kemudian akan menjadi sebuah nilai kebajikan yang berasal dari dalam diri siswa. Itu tujuan sebuah keyakinan. Bedanya dengan peraturan dan kesepakatan. Nah, kalau peraturan itu kan dibuat hanya berasal dari satu pihak. Kalau keyakinan itu kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu adalah sebuah keyakinan. Nah, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan apa sih? Ini tujuannya. Untuk menimbulkan atau menumbuhkan disiplin positif yang berasal dari motivasi diri siswa. Melalui apa? Melalui prosesnya, yaitu dengan curah pendapat tadi, karena berasal dari kedua belah pihak yang pada akhirnya akan dibentuk sebuah kesepakatan bersama. Ya, ini adalah salah satu hal yang sudah saya terapkan di kelas Bapak Ibu, di kelas saya sendiri, karena saya menaungi kelas 10.5 sebagai wali kelas 10.5. Di sana awalnya sebelum saya pelajari modul ini, saya pun melakukan hal yang sama dengan Bapak Ibu, yaitu membuat kesepakatan kelas yang masih menggunakan kalimat-kalimat negatif. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh berbicara sembrono, kemudian masih banyak kata tidak. Tapi kemudian saya belajar modul tentang disiplin positif. Oh, ternyata yang lebih baik itu adalah sebuah keyakinan kelas. Saya terapkan di kelas 10.5 dengan langkah berikut Bapak Ibu. Pertama, yang kita lakukan adalah diskusi tentang peraturannya dulu. Tentang peraturan, pasti siswa akan memunculkan banyak peraturan-peraturan dengan kalimat perintah tadi, kalimat tidak. Kemudian setelah itu apa? Ubah dulu kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Dilanjutkan dengan cari nilai kebajikannya. Mereka harus tahu tujuan utama dari hal yang mereka buat itu apa. Ngapa sih nggak boleh buang sampah sembarangan? Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya adalah nilai keindahan. Itu nilai kebajikannya. Kemudian dilanjutkan dengan gambaran perilakunya. Jadi kalau misalnya yang tidak boleh itu adalah membuang sampah sembarangan. Yang boleh adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi mereka tahu yang boleh dan tidak boleh. Dilanjutkan dengan perannya. Siapa sih yang berperan untuk melaksanakan ini? Apakah hanya siswa? Nah, itu harus ditelaah satu-satu. Yang tidak boleh membuang sampah sembarangan itu siapa, Bapak Ibu? Iya, semua. Kalau di dalam kelas, apalagi ada Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas, berarti guru juga, siswa juga. Tapi kalau untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, itu peran siapa Bapak Ibu? Peran siswa. Jadi mereka harus paham, oh ini memang peran saya, ini yang harus saya lakukan. Jadi itu tertanam dalam diri. Yang terakhir ini tadi, selain lisan juga ada tertulis. Jadi keyakinan yang telah dibuat itu dibuat dalam kertas, diketik boleh, harus tertempel di kelas yang dibuktikan dengan penanda tanganan. Itu ada sesuatu yang telah dibuat secara bersama, dan ketika mereka lupa mereka bisa lihat di kelas. Itu lebih baiknya adalah tertempel di kelas. Jadi mereka akan selalu tahu apa yang mereka lakukan. Oh iya, ini nggak boleh, ini boleh. Ya Bapak Ibu. Oke.
yang terakhir tadi, berhubungan dengan posisi manajer. Jadi kita sebagai guru memposisikan diri sebagai manajer itu dengan menerapkan sebuah penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan sesuatu kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga apa? Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertiannya. Langkahnya apa? Langkahnya ada 3. Yang pertama yang harus dilakukan adalah, misal gini, ada siswa yang habis berantem, otomatis itu emosinya sedang naik ya Bapak Ibu ya, pasti masih menggebu-gebu. Yang harus kita lakukan pertama adalah stabilkan dulu emosinya. Kita stabilkan dulu emosinya. Misal yang muncul, kalimatnya yang muncul, kita kasih tahu, nah sebenarnya semua orang juga pernah berbuat salah, ya kan? Setiap orang pernah melakukan kesalahan, atau kamu sebenarnya bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kemudian dia paham, oh iya. Kemudian kita buat emosinya harus meredam dulu. Namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Bagaimana Bapak Ibu? Kalimat yang muncul. Nah, di sini tugas kita berhubungan dengan tadi yang saya sampaikan adalah bahwa siswa juga punya kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Jadi kita cari tahu dulu masalahnya. Misalnya kalimatnya adalah, kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu, atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dicari tahu sebenarnya kamu tadi ngapa sih, kenapa begini, kenapa begitu. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Baru yang terakhir tadi, bahwasanya siswa itu harus paham kalau mereka telah membuat sebuah keyakinan. Apa yang mereka yakini? Apa yang mereka yakini? Kita tanyakan lagi, apa keyakinan yang sudah kamu tahu? Misalnya, kenapa dia berkelahi? Keyakinannya, oh ya, kita harus saling menghormati. Itu adalah keyakinan yang telah dibuat. Diingatkan lagi, oh iya, keyakinan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Baru dimunculkan apa yang konsekuensi dan apa yang dilakukan setelah dia ingat keyakinan yang telah dibuat. Itu adalah restitusi. Ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Ciri-cirinya restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari proses apa yang siswa lakukan, kemudian kita lakukan restitusi itu untuk belajar dari kesalahan yang dia buat. Kemudian restitusi itu juga memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan sebuah paksaan. Jadi bukan kita yang memaksa siswa itu untuk berdamai, tapi siswa sendiri yang memunculkan ide untuk sadar, oh ya saya salah, jadi saya harus minta maaf. Kemudian restitusi juga menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan yang mendasari tindakan tersebut. Tadi yang saya sampaikan, jadi cari tahu dulu sebenarnya kebutuhan apa sih yang ingin dia penuhi. Misalnya penguasaan, karena temannya tadi ternyata dia pengen merasa hebat. Kalau saya menyerah berarti saya dilihat lemah, makanya pengen dilihat kuat oleh teman-teman. Itu juga salah satu kebutuhannya. Terus restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, restitusi juga fokus pada solusi bukan penyalahan. Terus restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi bisa diterima kembali dengan kelompoknya. Ini juga salah satu contoh yang sudah saya terapkan. Restitusi yang saya lakukan itu pada 2 kasus waktu itu Bapak Ibu. Memang mungkin kalau untuk kasus-kasus yang berat, saya juga masih belum tahu. Mungkin kalau di BK itu punya treatment khusus ya. Cuman
satu hal yang bisa kita lakukan dari peran kita sebagai guru mulai dari yang sederhana dulu. Yang sederhana dulu Bapak Ibu. Di sini misalnya waktu itu ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, kan sering ya. Tapi kita sering, nah kamu ngapa nggak ngerjain tugas? Kerjakan sekarang, langsung tanpa cari tahu kenapa sih anak ini nggak ngerjain tugas. Apa cuma malas? Nah malas itu ada dasarnya, bisa jadi karena malam yang dia lakukan adalah hal yang lain, misalnya terus dia bangun terlambat atau banyak hal. Jadi kita harus cari tahu dulu. Saya lakukan ini dengan tahapan segitiga restitusi. Kemudian ada satu kasus lagi juga, ketika itu saya sedang mengajar, ada satu siswa yang asik makan kuaci di dalam kelas. Ada juga mungkin yang Bapak Ibu temukan ya. Jadi sebenarnya kenapa sih kok tahu lagi belajar tapi makan gitu? Oh mungkin tadi belum sarapan, oh mungkin memang pengen cari pengganjal, padahal sebenarnya kuaci itu bukan pengganjal perut, ya kan? Tapi barangkali ada yang dimakan yang lain, itu bukan hanya itu. Jadi saya juga menerapkan langkah segitiga restitusi pada penyelesaian masalah ini. Itu Bapak Ibu. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif dan nilai-nilai apa inti dari budaya positif yang ada di dalamnya, Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi wawasan baru atau dapat menjadi hal yang baik yang nantinya bisa sembari berjalan bisa diterapkan di lingkungan sekolah, bukan hanya di pembelajaran tapi di lingkungan luar pembelajaran. Jadi semoga kita semua Bapak Ibu, bukan hanya dari diri saya sebagai calon guru penggerak, saya menyadari saya juga masih sangat banyak kurangnya dan masih butuh banyak belajar. Tapi di sini saya sampaikan hal ini karena ini adalah satu pemahaman baru yang saya dapatkan dari proses pendidikan guru penggerak, yang ingin juga saya bagi apa yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 8 Bengkulu Utara. Semoga kedepannya akan menjadi hal yang baik yang bisa diterapkan secara berkelanjutan, walaupun membutuhkan proses dan bertahap. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah membersamai kegiatan ini sampai akhir. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini masih banyak hal yang kurang dari pribadi saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, iya, kita closing dulu dengan yel-yel yang kita serukan di awal tadi. Masih ingat Bapak Ibu? Masih. Ada guru penggerak dan semapan Butara. Kalau guru penggerak berarti ya guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semapan Butara, maju bersama, hebat semua. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Kita mulai ya. Guru penggerak. Ya guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semapan Butara, maju bersama, hebat semua. Yes. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Alhamdulillah ya. Nah, hari ini Ibu mau ajak kalian untuk membicarakan tentang keyakinan kelas. Sudah tahu belum apa itu keyakinan kelas? Belum pernah ya. Untuk kelas 10-5 dulu kita pernah buat peraturan kelas, benar ya. Nah, Ibu pengen ngajak kalian untuk merubah peraturan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Ibu jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Kalau misalnya peraturan itu kan sesuatu yang apa? Yang tidak boleh dilanggar. Biasanya dari siapa?
Biasanya dari siapa? Dari guru mungkin ya. Dari guru kemudian kalian ikuti. Tapi kalau sebuah keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang tertanam dari dalam hati kalian. Jadi peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu menyerupai, hampir mirip, tapi bedanya peraturan kelas itu harus diubah menjadi sebuah keyakinan kelas supaya tertanam dari dalam diri kalian untuk berusaha selalu bertanggung jawab dengan apa yang kalian yakini. Itu sebuah keyakinan kelas. Siapa yang masih ingat peraturan-peraturan yang sudah kita buat sebelum ini? Ada berapa peraturan? Ada 6 peraturan ya. Nah, kalian masih ingat apa saja? Masih. Oke, habis ini Ibu akan bagikan sticky note, kertas warna-warni. Untuk kalian tulis peraturan kelas 10.5 yang sudah kita sepakati dulu. Dibuat dalam kertas sticky note, kemudian nanti kalian tempelkan di papan tulis. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, diubah menjadi membuang sampah. Nilai-nilai kebajikan apa yang muncul dari keyakinan yang telah kita buat tadi? Ke kantin saat jam istirahat. Yang tidak boleh apa? Ke kantin saat jam pelajaran. Wajib piket kelas. Itu dilakukan oleh siapa? Siswa. Apakah guru juga? Jadi ini dilakukan oleh siswa. Ada berapa keyakinan yang ada di kelas ini? 6. Yang pertama apa? Jadi kalau semuanya sudah tahu keyakinan yang kita buat, Ibu minta kalian untuk menandatangani keyakinan kelas ini sebagai bukti kalau kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Lulu Nepo Aprilia. Saya dari kelas 10. Nama saya Rizka Putri Aprilia dari kelas 10.5. Nama saya Naura Firnisa dari 10.5. Nama saya Indi Fitriani dari kelas 10.5. Saya Mitra Torik dari 10.5. Senang sekali mendapatkan kabar. Perasaan saya senang sekali. Dan saya sangatlah senang setelah membuat keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang. Saya sangat senang sekali. Pendapat saya tentang keyakinan kelas adalah keyakinan kelas sangat penting. Menurut saya keyakinan kelas sangatlah penting. Sangat penting. Sangat penting. Agar kelas semakin disiplin, teratur, dan bisa menjaga kebersihan kelas serta menjaga kesehatan kelas. Karena membuat kita semakin disiplin, bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan menjaga kebersihan. Karena dengan keyakinan kelas, kita dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab. Karena dengan adanya keyakinan kelas, bisa membuat kelas semakin lebih disiplin, teratur, dan bertanggung jawab. Kedisiplinan dan tanggung jawab.